Oke, selamat malam. Sebelumnya hanya sapa dulu para pendengar podcast. Selamat datang kembali di podcast Voice of Gideon, salah satu platform informasi dari GPIB Gideon Kelapa II Depok. Dan pada hari ini, buat kamu-kamu semua yang nggak tahu, kita bakal bahas tentang PHMJ. Ini ada seriesnya nih, Om Tante, yang bakal jadi narasumber. Seriesnya adalah judulnya Ngapain PHMJ. Kita bakal ngepoin PHMJ itu sebenarnya ngapain sih di gereja. Karena Anya sendiri pengen tahu gitu fungsi-fungsi utama dan juga apa aja yang dikerjakan oleh PHMJ di gereja gitu, yang selama ini sudah membantu kita melayani umat dan jemaat di gereja itu sendiri. Dan sekarang kita udah punya narasumber lumayan rame nih, seru pastinya nanti bakal pembicaraannya ya. Ini ada Om Tom Sianturi sebagai Ketua 1 Bidang Pelkes. Betul, Om? Malam. Halo, selamat malam. Manggilnya Om atau Amang Boru ya? Kayaknya nggak enak kalau Batak ngomongnya Om. Abang Boru. Amang Boru, oke. Ada Amang Boru, Tom Sianturi di sini sebagai Ketua 1. Kemudian ada the next Ketua 1 di bidang Pelkes ada Pak Robi. Halo Pak Robi, selamat malam. Selamat malam semua, selamat malam. Iya. Dan kemudian kita juga kehadiran salah satu wanita cantik nih, satu-satunya wanita di sini nih. Aku juga wanita ya. Yang akan menjadi sekretaris 1. Ada Tante Anita Lane. Halo, shalom, selamat malam Anya dan semuanya. Ya, shalom. Kemudian di sini juga ada Om Pascal sebagai guide, karena hanya di sini posisinya sangat awam, jadi tetap butuh guide gitu di dalam pertanyaan-pertanyaan selanjutnya. Jadi akan membahas apa di sini? Oh ya, nantinya kita bakal kehadiran Om Karel ya, tapi Om Karel sedang berusaha join. Langsung aja kita ngomongin tentang bidang Pelkes nih, Amang Boru dan juga Pak Robi, itu juga Tante Ani. Aku mau nanya sebagai warga jemaat gereja GPIB Gideon Kelapa II Depok, mau nanya sebenarnya fokus dari bidang Pelkes ini sendiri selain singkatannya ya sebagai pelayanan dan kesaksian, itu fokusnya apa? Boleh dimulai dari Amang Boru dulu sebagai yang sekarang sedang menjabat. Ya. Baik, Anya. Jadi bidang 2 itu adalah bidang pelayanan dan kesaksian yang dominan sebenarnya kegiatannya adalah di bidang diakonia, ya. Memperhatikan kepentingan daripada jemaat, ya, yang sangat membutuhkan, memerlukan kepedulian, ya, seperti apa yang telah kita laksanakan selama ini, bahwa di GPIB Gideon itu ada beberapa kegiatan yang sudah lazim kita laksanakan, yaitu berupa bantuan diakonia, ya, yang kita laksanakan selama ini. Ada beberapa bantuan diakonia yang kita berikan kepada jemaat, mulai dari bantuan diakonia Kemalangan, ya. Bantuan diakonia Kemalangan itu diberikan kepada seluruh jemaat yang meninggal, ya, berupa dana tunai sebesar 3.850.000 per orang, ya. Dan kita sudah kerjasama dengan Rumah Sakit Sentra Medika, karena di sana ada rumah duka. Karena tidak semua jemaat kita punya rumah yang layak untuk menjadi rumah duka, sehingga kita dari pihak gereja memfasilitasi, membuat kerjasama dengan Sentra Medika untuk bisa disemayangkan di sana jemaat yang meninggal, dan penyediaan pemakaman, penyediaan peti, demikian juga untuk mandi dan
seterusnya itu kita bisa kerjasama dengan sentra medika itu dari harga standar sentra medika 7.200.000 kita dapat meminta diskon sampai 3.850.000. Jadi Hampir setengahnya ya? Hampir setengah. Sehingga seluruh jemaat kita yang ke Malangan, kita tawarkan fasilitas itu. Kalau mereka hanya memakai, mau menerima duit tunai, boleh kita serahkan duit tunai. Kita juga ada kerjasama juga dengan yayasan sosial yang bisa menyediakan fasilitas pemakaman, peti, tapi tanpa rumah duka. Nah, jadi jemaat itu tinggal memilih saja. Tinggal memilih mau pakai fasilitas yang mana. Pada paket gitu ya, Mang Bro? Dengan paket itu. Kalau mereka tidak mau pakai seluruh fasilitas yang kita tawarkan itu, kita akan menyerahkan 3.850.000. Ya. Dan satu hal yang kami rasakan selama ini, tadinya kita kontrak hanya antara kita dengan GPB Gideon dengan sentra medika. Tetapi di dalam pelaksanaannya, apabila ada jemaat di luar daripada GPB Gideon, umpamanya jemaat GKI, jemaat AKBP, dan segala macam, yang memerlukan fasilitas ini, GPB Gideon tetap mempergunakan fasilitas kita memberikan kepada mereka. Jadi sehingga sering kita memberikan fasilitas untuk pemakaian rumah duka di sentra medika itu atas nama GPB Gideon. Bahkan mungkin juga ada juga beberapa jemaat kita yang orang tuanya atau saudaranya bukan jemaat GPB Gideon, kebenaran meninggal di wilayah kita fasilitasi juga seperti itu. Nah, jadi sebenarnya hal ini sangat membantu untuk saudara-saudara kita, ya, yang mana sumber daripada dana untuk penanggulangannya ini hanya dengan kewajiban membayar diakonia. Diakonia itu minimal 20.000 setiap bulannya per kakak. Per kakak loh, bukan per orang. 20.000. 20.000 minimum. Minimum 20.000 per kakak. Nah, per bulan, per bulan, ya. Dan kita masih buka pintu lagi. Kalau memang ada jemaat kita yang benar-benar tidak mampu, ya, yang benar-benar tidak mampu dengan jujur, ya, berapapun yang diberikan di biaya diakonia, gereja akan tetap menerima dan memfasilitasi, ya. Di samping itu masih ada lagi bantuan BDTT namanya, bantuan diakonia tidak tetap. Ini bantuan kepada keluarga yang sudah tidak produktif lagi, yang sudah 60 tahun ke atas, yang tidak punya income tetap, ya, tidak punya rumah, ngontrak, bahkan mungkin anak-anaknya pun tidak ada yang bisa bantu. Ya. Gampangnya lansia gitu, Abang Bro. Kenapa? Gampangnya tuh lansia. Gampangnya itu lansia, ya. Lansia yang betul-betul sangat membutuhkan dana tunai untuk per bulannya itu, ya. Itu kita berikan sebesar 500.000 per bulan. Per bulan, ya. Nah, selanjutnya masih ada lagi. Berarti si penerima BDTT ini tidak memberikan diakonia dong, karena dia hanya mendapatkan diakonia, gitu berarti konsepnya. Tetap, ya. Jadi semua yang menerima diakonia, ya, siapapun dia sebagai jemaat GPB Gideon harus melaksanakan kewajibannya untuk membayar diakonia minimum 20.000, ya. Dengan catatan seperti yang Om bilang tadi, bahwa kalau memang ada, ya, jemaat yang benar-benar nggak mampu, ya, GPB Gideon tetap membuka pintu menerima berapa saja, tapi dengan jujur, jangan membohongi dirinya sendiri,
ya. Kita tetap memfasilitasi, memberikan bantuan diakonia, ya. Seperti BDDTT itu nanti kita dengan Komisi Diakonia, ya, yang membidangi ini, ya. Mereka akan berkomunikasi dengan Polsek, minta data, ya, siapa di antara jemaat yang pantas menerima diakonia. Setelah Komisi Diakonia menerima data itu, Komisi Diakonia turun langsung, ya, ke lokasi melihat, ya, benar nggak? Riset berarti. Ya, riset. Setelah dilihat semua benar, data pendukung betul semua, baru diberikan. Nah, yang kedua ada lagi bantuan bandik, bantuan pendidikan. Oke. Ya. Ini juga setiap bulan kita berikan sebesar 250.000, ya, per orang. Yang ketiga ada lagi bantuan per orang. Per orang. Untuk selanjutnya ada lagi bantuan natura. Ya, itu berupa bantuan sembako. Ya, ini juga nilainya sebesar 250.000 per kakak. Ya, per kakak. Kalau itu per kakak. Nah, jadi banyak sebenarnya fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh gereja untuk jemaat kita, ya. Kita mengharapkan supaya jemaat itu juga mengerti, dan puji Tuhan sampai hari ini GPB Gideon belum pernah kekurangan dana untuk memfasilitasi mereka. Ya. Puji Tuhan. Dan yang terakhir, pada zaman COVID sekarang ini, ya, pada bulan Mei kemarin, ya, Komisi Diakonia beserta dengan Korsek, ya, mengadakan kebijakan karena tidak ada dalam anggaran kita untuk bantuan natura kepada yang terdampak COVID, ya. Nah, jadi pada bulan Mei, Juni, Juli, ya, Komisi Diakonia mengadakan bantuan selama 3 bulan kepada lebih kurang antara 40 sampai 45 orang. Komisi Diakonia berinisiatif untuk mengajak jemaat sebagai donatur, ya, dan puji Tuhan selama 3 bulan itu Komisi Diakonia dapat mengumpulkan uang sebesar 31 juta dan dapat dibagikan kepada seluruh sektor yang membutuhkan. Tentunya tetap koordinasi dengan Korsek, karena Korsek yang tahu persis siapa yang berhak untuk menerima itu. Jadi sebenarnya cukup baik, ya. Cuman kami mengharapkan kesadaran daripada jemaat kiranya dapat mengerti supaya kita bisa subsidi silang. Kalau 20.000 semua, setiap orang, kayaknya nanti gerejanya bisa sesak napas nanti. Pak Robi yang pusing nanti. Jadi artinya kalau memang bisa kasih 100, kasih 100 dong. Kalau rezeki bagus, kalau perlu 1 juta. Kan gitu. Nah, karena itu juga ini dari kita untuk kita. Iya. Gitu loh. Dan pengalaman memburu selama menjadi ketua 1, melihat kondisi gereja kita itu, puji Tuhan karena kita semua PHM bekerja dengan setulus hati, ya, untuk melayani di GPB Gideon. Puji Tuhan sampai hari ini Abang Buru sehat walafiat 100%. Sehat walafiat. Menjawab itu barangkali yang bisa Buru sampaikan dulu sementara. Iya, benar. Berarti kalau Anya nggak salah tangkap nih, berarti si bidang Pelkas ini targetnya adalah warga jemaat GPB Gideon. Ya. Lebih ke pelayanan ke warga jemaatnya, bukan keluar, ya berarti. Iya. Nah, namun demikian tadi kan saya jelaskan bahwa dengan adanya fasilitas kerjasama kita dengan Sentra Medika, kita juga melayani jemaat yang di luar. Oh ya, ya. Okay. Tapi fokusnya bahkan lebih ke warga jemaat kita. Fokusnya
pasti kepada warga jemaat kita, ya. Pada saat Lebaran juga kita kan juga mengadakan sumbangan kambing kepada saudara-saudara kita umat Muslim yang merayakan Idul Adha dan segala macam. Oh, itu ya. juga masuknya Tapi, bidang pelkes ya? iya. Nah, tapi tetap fokus kita terhadap jemaat kita. Oke, kita kedatangan Pendeta Risto sama Om Karel nih. Selamat malam, Shalom Pendeta, Pak Pendeta. Kalau Pak Karel sudah ada, udah bisa tanyakan sama dia UB2M-nya itu. Sebagai eksekutor ya tadi ya, kata Om Boru. Itu bagian Bu Ani nanti itu. Oh iya. Oke. Shalom, Bapak Pendeta, Pak Karel. Belum di-unmute nih kayaknya nih. Ya, masih ya. mati. Oke, ini memulainya dari mana? Ya, selamat malam. Malam. Kita udah mulai dari tadi nih Pak Pendeta. Kita tadi lanjut. Tadi Amang Boru udah, Pak Tom udah ngasih tahu tentang bidang pelkes. Dan selanjutnya masih ngomongin tentang bidang pelkes. Hanya mau tanya ke Pak Robi nih. Kan tadi sudah dijelaskan nih Pak Robi. Putus-putus, tanya putus-putus. Oh, putus-putus. Sekarang masih, udah lancar? Udah lancar kalau saya. Oke. Jadi gini Pak Robi, kan sebagai ketua terpilih nih yang akan nanti menjabat, yang akan menggantikan Om Tom gitu ya, dengan bidang yang sama gitu di bidang pelkes ini, dengan apa aja program-program dan juga program kerja yang sudah terjadi gitu. Kira-kira ke depannya Om Robi akan melakukan apa nih? Apalagi kan sekarang tantangannya adalah COVID ya. Pastinya bakal berbeda gitu suasananya kalau misalnya COVID susah. Kita ibadah aja sekarang online gitu kan. Jadi kurang ketemu dengan warga jemaat Gideon itu sendiri. Kira-kira gimana nih Pak Robi? Oke. Baik, Anya, terima kasih sahabat podcast Gideon yang senantiasa disertai dalam berkat. Pada malam hari ini bicara tentang PHM di kondisi kalau dibilang adaptasi kebiasaan baru. Iya. Kemudian bantuan pendidikan, kemudian juga jangan lupakan itu kita ada di tengah jemaat itu punya pelayanan mengumpulkan bahan-bahan pakaian layak pakai. Oh iya. Ya, jadi itu walaupun mungkin berjalannya tidak smooth, tapi tetap kita akan mengingatkan jemaat apalagi di situasi saat ini. Tidak mudah untuk orang yang mungkin berkebutuhan untuk bisa membeli barang-barang yang sifatnya bisa dipakai kalau terjadi misalnya kebakaran, bisa terjadi gempa, banjir. Nah itu kan seperti pengalaman Pak Tom, kita banyak sekali berperan serta pada saat kebakaran. Nanti Pak Karel tambahkan membantu, terlebih juga yang banjir kemarin. Kita kan belum masuk nih tanggal-tanggal belakangnya itu kan nanti akan ada perubahan cuaca. Tapi perubahan cuaca juga dengan situasi tetap AKB. Nah ini kan nanti yang tadi pertanyaannya bahwa PHM yang next ini semuanya diperhadapkan dengan situasi yang berbeda. Tapi koridornya tetap sama dengan fungsi masing-masing. Nah itu tadi yang di internalnya. Yang di eksternal kita punya yang namanya juga mendukung secara sinodal kegiatan UP2M. Jadi unit pemberdayaan pembinaan masyarakat. Ya. Jadi di situ nanti ada pembinaan-pembinaan terkait dengan dukungan ekonomi jemaat yang ada di pos-pos pelayanan.
pos-pos-telkes, ya ada 300-an pos-telkes, dan kita dulu di periode yang lalu aktif menyumbang di pos-telkes Margahayu di Kalimantan. Nah itu sampai juga pendetanya kita dukung dalam pelayanan, dan kita juga sudah mendukung dalam pembangunan gedung gereja. Nah ini kita belum tahu di yang ke depan, karena hambatan dengan AKB ini, Majelis Sinode meminta Gideon membantu di jemaat telkes mana belum, karena memang semuanya lagi fokus di internal jemaat. Iya. Di fokus internal jemaat ya, termasuk tadi yang disampaikan Pak Tom bahwa dukungan juga kepada jemaat-jemaat kita yang mungkin terdampak COVID ini. Jadi semua jemaat di GPIB fokusnya mungkin sekitar 80% itu di internal semua untuk bisa mendukung satu pelayanan bagi jemaat yang terdampak COVID. Kemudian selain di UP2M, kita dengan Post-Telkesnya kita ada Crisis Center, itu nanti penjelasannya lebih rinci ada di Pak Karel. Crisis Center ini mendukung satu penata layanan mitigasi bencana. Dan Gideon sudah menjadi satu, ya katakanlah tulang punggung dari GPB secara sinodal, seperti kemarin yang terakhir dalam penyemprotan untuk COVID ya. Ya. Dalam rangka untuk penyemprotan di gereja-gereja setelah dipakai untuk melakukan pelayanan, perlu ada satu agar tidak terjadi tempat penyebaran COVID. Oh ya. Kemudian selain dari mulai crisis center, kita juga ada, jangan lupakan itu, pelayanan kesehatan. Ya. Karena gereja hari Minggu biasanya ada para suster yang dikomandai Ibu Resi Manuk, ya itu mereka rutin dalam pelayanan kesehatan. Mungkin terhentinya karena sekarang gereja belum melaksanakan pelayanan ibadah, makanya mungkin sifat pelayanan kesehatan itu kalau ada jemaat yang membutuhkan pemeriksaan dari mereka pun selama pakai protokol kesehatan bisa melayani. Gimana caranya, Om? Ya, Pak. Sebenarnya sih ada ya, cuma memang ada beberapa yang tidak perlu dijelaskan karena itu kan sifatnya privacy confidential, karena permintaan pribadi, tetapi mereka tetap dengan protokol kesehatan. Permintaan pribadi? Maksudnya pemahamannya adalah, karena kan kalau sakit itu ada yang tidak perlu diberitahukan. Oh, tapi maksudnya gimana caranya warga jemaat tuh bisa tahu kalau misalnya ternyata bisa loh dilayani sama tim Pelkes gitu? Karena selama ini aku juga nggak tahu kalau ternyata bisa kayak gitu. Ada ya, jadi misalnya contoh ada lansia yang memang hidupnya tanpa ada dukungan keluarga. Ya. Jadi mereka mungkin sakit dan ada laporan dari sektor, minta dukungan dari tim kesehatan yang memang solid di Komisi Pelkes, yang Komisi Diakonia yang saat ini koordinator Ibu Ida Sianturi. Mereka senantiasa tuh punya satu komunikasi yang baik, termasuk dalam kesehatan. Hanya saja memang mungkin itu tadi, hanya memang kalau yang namanya sakit ini kita juga ada jemaat yang tidak mau diinfokan. Jadi cukup pada tim Pelkes ini. Makanya tim Pelkes ini atau Komisi Pelkes ini punya utusan dari sektor-sektor. Biasanya pasti itu para diaken penatua. Berarti diharapkan korsek-korseknya ini ngasih tahu ke jemaat-jemaat sektornya kalau misalnya bisa loh, misalkan ada kebutuhan untuk pemeriksaan kesehatan gitu, atau ada keluhan gitu, bisa loh sama gereja kita gitu. Kira-kira kayak gitu. Ya, seperti itu juga. Jadi karena itu sudah jadi publik ya. Terakhir ini kan kita mensupport kondisi kesehatan dari Pak Pendeta John. Ya, jadi karena itu sudah berlangsung dan puji Tuhan memang diberikan kesembuhan.
itu tidak lepas juga dari dukungan para tim medis di Palkes. Dan istilahnya mereka memberikan masukan makanannya yang diberikan para polseknya harusnya tipenya tidak boleh punya satu kadar yang sifatnya nanti malah menambah penyebaran. Diberikan vitamin, jadi tidak sembarangan juga kami para polsek misalnya memberikan makanan kepada pendeta pada saat itu. Nah demikian juga kepada jemaat-jemaat yang lain yang minta bantuan untuk diinformasi saya punya sakit apa saja yang saya bisa konsumsikan kebutuhan. Itu contoh yang tadi kalau alasan pribadi itukah makanya nggak pernah ada misalkan poster ataupun pemberitahuan di slide selama ibadah ataupun iklan tentang bahwa bisa loh meriksa kesehatan di gereja? Ya, itu dia. Alasan pribadi itu kah? Betul. Jadi kalau pemahamannya sih alasan pribadi itu adalah memang konteksnya kita kan ada yang sifatnya pelayanan dalam rangka apa yang dibutuhkan jemaat. Jadi contoh misalnya kalau seperti percakapan pastoral, pembinaan pastoral ya, itu kan tidak harus dikomunikasikan. Jadi karena memang kebutuhannya masing-masing. Tapi kalau hal yang umum yang diinformasikan seperti tadi yang disampaikan Pak Tom, kaitannya dengan persyaratan BDTT, siapa saja orang-orang yang menerima, karena tidak juga lansia, ya ada yang memang lansia didukung anak-anaknya, yaitu kita tidak memberikan bantuan, tapi yang jelas ada penilaian-penilaian khusus yang akan disampaikan. Itu bedanya ya tadi ya. Tapi kalau yang karena permintaan bicara sakit itu kan sama lah seperti di warta jemaat itu kan diinformasikan sakit, tapi ya sakitnya nggak diinfokan. Seperti itu sih. BTW, Tante Ani, Om Karel, atau Pak Risto, atau Om Pascal bisa langsung nanya loh kalau misalkan ada pertanyaanku yang aneh atau jawaban-jawaban yang ingin disanggah atau ditambahkan tuh boleh banget lah. Nggak harus tunggu Anya dulu kok. Ya, Anya, saya melengkapi saja ya. Memang tugas sekretaris kan melengkapi yang terlupakan oleh ketua bidang. Ya, sekretaris 1 itu tugas pokoknya adalah bukan melayani ya, mendampingi ketua 1 dan ketua 2 ya, mendampingi bidang 2 dan bidang 3 dalam hal ini ya. Kemudian yang saya mau tambahkan itu yang sudah dijabarkan oleh Pak Tom tentang diakonia, yakni Pak Tom mungkin terlupa diakonia sakit kita untuk jemaat yang dirawat di rumah sakit. Betul. Jadi Anya, iya. Itu bukan masuk ke Kemalangan ya? Kirain tadi emang termasuk lain lagi. Itu namanya diakonia duka cita. Ya, yang dijabarkan oleh Pak Tom itu adalah diakonia juga duka cita. Ada lagi diakonia sakit, yakni bagi jemaat yang dirawat di rumah sakit. Jadi setiap jemaat yang terdaftar sebagai jemaat GPB Gideon, misalnya dalam satu keluarga ada 5 orang, misalnya ada 1 orang atau 5-5-nya sakit dalam 1 tahun, itu akan diberi diakonia sakit itu sejumlah 500.000 selama 1 tahun. Jadi misalnya dalam 1 tahun saya sakit 2 kali, yang kedua tidak akan mendapat lagi, gitu ya? Oh, jatahnya setahun sekali gitu ya? Ya, setiap jemaat, bukan setiap kakak ya, setiap jemaat, begitu yang terdaftar sebagai jemaat GPB Gideon. Dan tidak terakumulasi ya, Tante? Jadi misalnya tahun ini nggak kenapa-napa, tahun depan bisa dapat 1 juta gitu mungkin? Tidak terakumulasi ya. Ya kita semua berdoa kita sehat-sehat kan ya Anya ya. Oke. Lalu satu lagi tambahan bahwa memang ini adalah masuk dalam program bidang 3 yakni ketua 2, tetapi di jalan berhenti kayak gitu. Di jalannya buntu nih. Atau teknisnya di Pak Tom kelupaan juga ya.
Apa Tante? Maaf, tadi ke stop, ke pause kayaknya Tante. Sinyalnya nggak bagus kayaknya. Oh ya. Jadi penasaran apa tadi di jalan apa tuh? Kita di Jalan sesama. Ya di Pondok Raja. Putus-putus Bu Ani katanya. Sekarang mati. Jadi maksudnya Bu Ani tadi adalah pelayanan Ya. ke Pondok Cara Raja. kayaknya. Ya, hanya Pelayanan ke lembaga pemasyarakatan. ya ke pelayanan ke lembaga pemasyarakatan. Oh. Ya, silakan Bu Ani. Yang story tadi lepas sinyalnya. Oke. Ya, pelayanan di Lapas Pondok Raja setiap 2 bulan 1 kali kita terjadwal selama ini ya sebelum pandemi. Yakni ibadah-ibadah begitu Anya ya. Bahkan kita pernah menjadi GPIB Gideon, pernah menjadi panitia Natal di Lapas Pondok Raja. Bukan hanya di Lapas Pondok Raja, tapi Bogor dan sekitarnya, Lapas Bogor dan sekitarnya. Itu termasuk ke perayaan Natal terbesar di Bogor dan sekitarnya. Ya, GPIB Gideon menjadi panitia Natalnya. Dan pelayanan di Lapas Pondok Raja itu terhenti, di stop sementara selama pandemi COVID ini. Demikian mungkin tambahan dari saya, Anya. Oke, terima kasih Tante Ani. Om Karel mau nambahin? Ya ini saya ada terkendala dengan sinyal nih kelihatannya kok kadang-kadang putus-putus, nggak bisa dengar apa yang dibicarakan tadi ya. Itu tapi selama ini yang ini kedengaran nggak? Bagus. Kedengeran Om Karel. Oke. Tadi ada satu yang menarik nih Om Karel tentang sekretaris sebagai eksekutor tadi Pak Tom bilang tadi ya. Sekretaris sebagai eksekutor. Iya, jadi yang selama ini saya jalankan itu mendukung kegiatan-kegiatan di UP2M, mensupport dari kegiatan-kegiatan yang ada di Perkes ya, termasuk juga krisis center. Karena krisis center itu ada di bawah, ada di dalamnya Perkes, ya. ada di dalam ketua 1 gitu ya, jadi berdampingan lah gitu ya. Jadi ya krisis center ya UP2M juga gitu. Nah cuma yang perlu saya tekankan di sini, di dalam masa pandemi ini saya kira program yang sudah kita buat itu semuanya harus dialihkan gitu. Jadi baik kegiatan maupun budget yang ada, dana yang ada gitu, itu dialihkan semua. Nah bagaimana cara mengalihkannya? Tentunya seperti kunjungan ke pos Perkes itu tentunya sudah tidak bisa dilaksanakan lagi gitu. Nah itu kan ada dananya, bagaimana caranya untuk dialihkan dari MS itu diarahkan bahwa pengalihan kegiatan-kegiatan dari UP2M ini ditujukan kepada jemaat gitu. Jemaat artinya jemaat Gideon yang terdampak itu kita bantu gitu ya. Dengan apa bantunya? Tentunya dengan kegiatan-kegiatan seperti misalnya ada jemaat yang mempunyai keahlian dalam bidang apa nih, misalnya membuat, ya katakanlah membuat roti atau membuat kue atau membuat sesuatu yang bisa menjadi atau menopang kehidupan dari jemaat yang terdampak COVID gitu, menghasilkan ya, berarti ekonomi, ya gitu. Nah mereka yang mau menjadi
mentor atau yang menjadi narasumber itu nanti akan kita kasih apa namanya ya, transportnya, pengganti transportnya atau pengganti pulsa lah istilahnya ya, gitu, untuk memberikan arahan-arahan atau apa namanya pelatihan untuk jemaat kita ya, jemaat Gideon. Oke, Om Karel. Dan nanti hasilnya akan menjadi sumber pendapatan bagi mereka yang terdampak. Oke. Seperti itu adanya contohnya. Makasih banyak Om Karel. Mau tanya nih bapak-bapak dan ibu semua yang ada di sini. Anya lebih tertarik sama ngomongin tentang diakonia karena pada 2019 kemarin ya kalau nggak salah. Oh enggak, awal 2020 ada ini ya kalau nggak salah. Ada apanya? Nggak dengar. Ada PHMJ gathering kita di awal tahun. Waduh, saya nggak bisa dengar nih. Saya nggak bisa dengar deh hanya. Gathering Ya. presbyter. Gathering presbyter. Ya. Nah, itu kan Anya sempat ikut di sana dan sempat ada pembicaraan tentang diakonia. Nah, di sana ada hal yang menarik yaitu dilaporkan bahwa data dari 100% data kakak yang ada di gereja kita, cuma 30% yang memberikan diakonia tetap bulanan. Sementara tadi Om Tom, terus Pak Robi, juga Om Karel, Tante Ani juga tadi bilang implementasinya banyak banget, bantuan ini, bantuan itu gitu. Nah, itu kalau misalnya dilihat-lihat gitu ya, di masa pandemi ini malah jadi makin turun diakonianya atau justru meningkat? Apa nih? Saya buka dulu ya. Oke, boleh. Halo. Oh, Patom dulu nih, Patom ya. Yuk. Tangan Patom. Jadi begini ya. Iya. Di masa pandemi ini sudah pasti meningkat ya, karena kondisi daripada jemaat kita sangat banyak yang terdampak. Pengeluarannya, pemasukan sudah jelas drop. Nah, justru kondisi kita sekarang ya dalam kondisi sedikit agak lampu kuning ya melihat daripada apa kegiatan daripada Komisi Pelkes yang kita laksanakan selama ini. Terima kasih tadi Bu Ani melengkapi kegiatan daripada bidang Pelkes ini ya. Saya tadi terlupakan itu mengenai bantuan untuk orang sakit. Saya lupa tadi pelayanan di Pondok Rajab ya. Oke. Nah, juga terima kasih Pak Robi tadi ada kegiatan pelayanan kesehatan di gereja sendiri ya. Karena di gereja itu sendiri itu hanya untuk obat-obat saja ya, hanya obat saja ya. Per bulan itu minimum 2 juta. Hanya obat ya kepada jemaat yang sakit, dan di sana ada kegiatan untuk ngecek darah, gula ya. Dan itu diberikan kebebasan kepada jemaat untuk partisipasi, disiapkan kota ya untuk pemeriksaan darah ya. Nah, maaf Pak Mamboru, itu obat 2 juta sebulan terpakai? Hampir terpakai semua, hampir terpakai ya. Dan itu mayoritas kalau kita perhatikan itu mayoritas itu melayani lansia. Ya, vitamin-vitamin ya. Nah, jadi dan biaya transport juga untuk tim medis kita juga itu lumayan per bulan ya. Jadi biaya untuk Pelkes itu sebenarnya cukup besar ya. Tapi puji Tuhan sampai hari ini Tuhan masih cukupkan ya, sehingga bisa berjalan dengan baik ya. Tapi ini nanti menjadi kerja keras dari Pak Robi ya. Dengan pandemi ini tentu jemaat kita nanti akan banyak yang terdampak. Tentu harus ada terobosan-terobosan yang harus dibuat oleh
Pak Robi, tentunya kami sebagai mantan akan tetap siap untuk mendampingi. Penyerahan tugasnya dari sekarang ya, Mang Boru ya. Jadi perlu kita kerjasama yang baik dengan seluruh jemaat untuk mengajak agar peduli bersama. Kalau kita lihat lagi kondisi daripada jemaat di luar GPB Gideon pada musim banjir, ya, iya, jadi ini pekerjaan berat untuk Pak Robi nih dengan Ibu Ani ini. Tapi Ibu Ani tenang, kita tetap support dari belakang. Amin, ya. amin. Oke. Yang jelas, menurut pengalaman saya bahwa kalau kita tulus dan kompak dengan komisi, semua akan Tuhan perlengkapi. Amin. Dan kita akan diberikan sukacita, ya, untuk melaksanakan tugas mulia ini. Jadi mungkin nanti barangkali Pak Karel yang bisa menjelaskan secara detail mengenai upah 2M, mengenai banjir dan segala macam, ya. Kita juga dulu sering mengumpulkan barang-barang bekas yang layak pakai, ya, yang kita serahkan kepada para korban banjir, ya. Itu bentuk kepedulian kita di luar daripada jemaat kita sendiri. Oke. Jadi itu barangkali yang tertinggal tadi. Terima kasih. Oke. Gimana Pak Robi? Ya, terima kasih Anya. Tadi kan pertanyaannya itu ada berkaitan dengan yang pada saat presbyter gathering tentang kartu diakonia, Iya. yang targetnya baru tercapai di tahun 2019-2020 program yang lalu, itu Ya. baru 30% dari jemaat. Jadi, Tantangan besar loh itu. ya, jadi kami kemarin bersama juga Pak Tom dan juga Pokja, kelompok kerja penyusunan program, itu mendapatkan satu catatan bahwa ini keadaannya sebelum COVID ya. Iya. Perlu ada satu yang tadi disampaikan Pak Tom, ada terobosan-terobosan agar sampai ini kepada jemaat tentang kartu diakonia. Karena hanya tadi pemahaman yang disampaikan Pak Tom tadi itu masih terjadi tarik ulur mengenai apakah wajib harus diisi tiap bulan, nilainya sama atau berbeda, atau kadang-kala mungkin pada saat bulan tertentu tidak bisa isi. Nah ini kan mesti benar-benar harus sampai diinformasikan ke jemaat. Itu pada saat belum terjadi COVID. Karena kan pasti ada terobosan yang harus dilakukan lebih dari yang direncanakan kemarin pada saat presbyter gathering, agar setidaknya kita naiklah, nggak usah sampai jauh-jauh 70%, kita mencoba di 50% setelah triwulan pertama. Triwulan pertama ini kan baru akan berakhir di September. Oke. TMJ-nya nanti mungkin nanti apa Pascal atau Pak Pendeta. Tapi yang jelas hitungannya pada saat ini ya kisarannya masih 30%, jadi belum naik. Saya sempat tanyakan ke data menurut di Warta itu saya ikuti, belum semua jemaat melaksanakan atau mengisi kartu di tahun 2020-2021. Jadi ada yang memang yang patut disyukuri, yang mungkin pada saat itu jemaat-jemaat yang tidak diperkirakan akan mengisi. Itu hanya yang kita syukuri ya. Jadi jemaat-jemaat yang kalau mohon maaf standar ekonomi yang mungkin mereka tidak akan bisa mengisi, tapi ternyata itu luar dugaan mereka mengisi. Termasuk yang mendapat bantuan JDTT. Diakonia. Dia mengisi. Ya, tadi yang disampaikan Pak Tom itu benar bahwa ya kalau dia lagi situasi ini pasti dia mengisi apa yang saat itu dia punya. Jadi kita memang terobosan-terobosan ini memang perlu ada satu pemahaman yang mendalam tentang kondisi ekonomi jemaat. Jadi tidak karena kita memang tidak hanya fokus di
kartu diakoni juga mereka punya kewajiban seperti persepuluhan, kemudian ibadah-ibadah yang harus mereka lakukan, yang harus mereka juga tetap memberikan persembahan. Tapi di luar dari itu nanti itu bidangnya sesi tersendiri dengan teologi. Tapi di khusus di Pelkes ini terobosan di tahun 2021 mungkin estimasinya kita tidak bisa mencapai seperti yang disampaikan di Presbyter Gathering 80%. Saya coba menaikkan 50%, tapi tentu tidak lepas juga dengan dukungan semua para personil rekan-rekan presbiter, karena siapa lagi yang bisa dekat. Jadi istilahnya dengan 80-an presbiter bisa mengisi, itu pasti bisa ada menaikkan nilainya. Juga kita nggak bisa juga dipatok, tetapi jelas dari sisi para pelayan bisa mengambil contoh untuk mendukung di kartu diakonia. Pasti dengan cara apa, Om? Itu kita misalnya kalau pada saat nanti di triwulan pertama ini kan evaluasi, kita akan lihat partisipasi dari jemaat, khususnya teman-teman presbiter untuk bisa mendukung, karena itu yang dulu sama Pak Tom juga kita ambil nilai kalau dengan 80-an presbiter bisa mengisi, saja sudah bisa mengambil 10-20% kebutuhan yang ada di diakonia. Nah, ini melalui yang tadi ya. Jadi kalau pertanyaannya 30% dari saya lihat terobosan itu, saya belum bisa ekspektasi dengan situasi AKB seperti ini untuk sampai ke 80%. Tapi berarti untuk caranya tadi ada terobosan untuk tetap kita menyampaikan itu sama seperti pola-pola penyampaian di dalam ibadah virtual. Karena kan AKB ini, jadi ibadah virtual itu mengambil contoh nanti dengan dukungan teman-teman yang ada di bidang Inforkom, mengambil video pelayanan-pelayanan tentang Pelkes yang aktual, yang mungkin pada saat pandemi. Jadi supaya jemaat bisa berperan serta bahwa saat ini kebutuhan yang diisi kartu diakonia itu sudah berjalan terus, dan malah ada yang tanpa kartu diakonia dia bisa mendukung dengan program pandemi kemarin pada jemaat itu secara secara langsung dan dikoordinir melalui komisi diakonia. Oke, terima kasih. Itu penjelasan ringkasnya. Hanya mau tanya nih, sebenarnya agak sedikit miring sedikit nih pertanyaannya. Jadi kan diakonia ini sebenarnya bisa nggak sih disebarluaskan, maksudnya dipromosikan gitu? Mau tanya sama Pak Pendeta Risto sih. Sebenarnya hukumnya itu boleh nggak sih Pak Pendeta kalau misalnya kita bikin iklan gitu atau promosi kalau kita harus bayar diakonia karena diakonia itu bla 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 bla, fungsinya bla 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 gitu-gitu. Kira-kira boleh nggak sih Pak Pendeta? Karena kan sempat ada ini nih perdebatan gitu ya. Kemarin sempat heboh juga tentang persepuluhan bisa membawa kita banyak berkat gitu kan. Itu sempat berdebat juga kan kayak gitu. Sebenarnya boleh nggak sih kita ngasih tahu kalau promosiin gitu, diakonia itu penting gitu? Iya, oke. Saya sebenarnya banyak pertanyaan juga sih untuk bidang Pelkes. Oh ya. Saya jadi host gitu ya. Nanti saya banyak pertanyaan, ada beberapa, tapi memang berkaitan dengan Pelkes ini, saya mau katakan pertama-tama bahwa pelayanan Pelkes ini kan bukan hanya pelayanan doa, bukan hanya pelayanan kunjungan, tetapi Pelkes ini juga perlu dana, ya, seperti itu. Nah, sekarang ini memang ya saya sih mau bertanya untuk bidang Pelkes ini, kira-kira apa rencana kita ke depan untuk menaikkan penerimaan diakonia. Nah, kalau kita lihat bahwa dalam kondisi sekarang ini kan tidak bisa dihindari, mereka yang meninggalkan harus dibiayai, mereka yang sakit itu harus dibiayai, gitu ya. Nah, ini sedangkan dari segi penerimaan tadi kalau kita lihat ada penurunan,
Ya bagaimana kalau orang yang meninggal terus tiba-tiba keuangan kita tidak memungkinkan, apa yang harus kita lakukan? Ya, nah, memang tadi pertanyaannya bahwa ada banyak hal terobosan yang bisa kita laksanakan pada masa pandemi ini, dan ya bagi saya sih memang tidak ada larangan untuk menyuarakan tentang pelayanan diakonia ini kepada jemaat, karena memang di Alkitab itu kan pelayanan diakonia itu sebuah kewajiban, ya. Kalau dalam konteks perjanjian lama itu, ya misalnya ketika Boas menyuruh pekerja-pekerjanya untuk menyisakan gandum yang dipanen itu kepada mereka yang membutuhkan, itu kan memang itu bagian dari pelayanan diakonia, dan memang perintah dari Alkitab juga memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang berduka cita, mereka yang sakit, itu bagian dari tugas pelayanan diakonia. Nah, tentunya juga ketika kita melaksanakan itu, kan kita perlu biaya, perlu dana. Nah, memang kalau kita lihat bahwa anggaran yang ada yang kita buat itu ya seringkali memang tidak bisa mencukupi, ya. Ya seperti kemarin kalau kita lihat bahwa dalam pelayanan diakonia mereka yang terdampak COVID itu, ya itu tadi memang perlu kerja keras dari bidang Pelkes bersama dengan komisi supaya pendanaan untuk mereka yang menerima diakonia karena dampak COVID itu kan bisa terrealisasi. Nah, memang kalau hanya berharap program, ya nggak ada di program. Kalau ada program bantuan itu pun terbatas, begitu kan. Makanya kita melihat bahwa perlu pengorbanan, ya begitu. Kalau kita lihat memang dari bidang satu selama ini dari Pak Penatua Tom Sianturi, ya kalau bicara tentang anggaran yang ada, ya tidak mencukupi. Nah, beliau lah yang punya banyak cara supaya bagaimana menutupi anggaran yang tidak mencukupi ini sehingga penerima bantuan diakonia itu bisa tercukupi. Karena kemarin kan kalau kita lihat dari 30 tiba-tiba jadi 35, jadi 40 gitu ya. Nah, ini memang harus perlu kerja keras, bukan hanya melihat kepada program. Karena kalau dalam kondisi sekarang ini memang kalau melihat program itu kan pertama-tama itu harus digunakan untuk kegiatan rutin. Nah, memang untuk program-program ini khususnya bidang Pelkes ini memang perlu dana segera, begitu kan, sehingga ya memang ke depannya ini menjadi tantangan tersendiri. Apalagi tadi sudah singgung-singgung tentang kartu diakonia, ya memang kartu diakonia ini kan tidak semua membayar, ya mungkin juga ada presbiter yang tidak bayar, begitu ya, tidak mau bayar. Kan memang kita juga sudah sampaikan bahwa konsekuensi dari tidak bayar kartu diakonia itu kan jelas, gitu ya, bahwa nggak bayar selama setahun itu, beberapa bulan tidak bayar itu ya tidak ada pelayanan untuk dananya, ya. Jadi kita hanya pelayanan pelayanan doa atau pelayanan ibadah, gitu ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya saya mau tanya ini berkaitan dengan, kan ada sebutan misalnya PHM-nya lelet. Kalau ada yang sakit atau ada diakonia begitu ya, atau yang perlu bantuan. Nah, bagaimana supaya sebutan tidak lelet ini jangan sampai ada, tetapi kan memang bagaimana nanti bidang Pelkes akan bergerak cepat dengan prosedur yang benar, kan begitu. Ya begitu kan, supaya jangan nanti PHM yang baru ini juga disebut PHM yang lelet, begitu ya. Ya seperti itu. Jadi itu yang saya dengar, begitu ya. Ada orang sebut PHM-nya lelet. Saya bilang leletnya di mana, begitu ya. Dan sampai nanti ke depan ini juga nanti masih ada sebutan lelet, gitu ya, PHM-nya. Tuh. Kemudian yang berikutnya mengenai contoh, begitu ya. Kalau ke depannya ada jemaat yang sakit, tiba-tiba presbiter itu gerasa gerusu mau kumpulkan dana.
Nah, bagaimana tindakan dari bidang Pelkes ini untuk menanggulangi hal itu, ya? Kan kalau koordinasi semuanya kan ada di PHMJ, khususnya Diakonia itu yang membidangi soal itu, ya. Karena ini kan pernah kejadian kemarin, jangan sampai nanti ke depan ada kejadian gerasa gerusu lagi bahwa tiba-tiba ada pengumpulan dana secara buka list, mendadak ditampilkan di grup begitu tanpa melihat sebenarnya bagaimana koordinasi dengan PHMJ, ya. Itu tadi juga sering dikatakan PHMJ-nya lelet gitu ya, padahal dia nggak tahu kalau PHM-nya sudah action begitu ya. Kadang-kadang kan kita mesti jadi PHM dulu baru tahu gitu kan. Nah, nggak apa-apa, kita belajar gitu ya. Kemudian memang dengan kondisi seperti itu, bagaimana inisiatif ini harus disesuaikan dengan mekanisme kerja dari PHMJ, gitu ya. Karena memang kalau PHMJ ini kan pasti akan banyak banyak saran, banyak kritikan, banyak masukan, banyak juga yang aneh-aneh nanti akan diminta dari sana, ya. Sehingga memang untuk ke depan ini dalam khususnya di bidang Pelkes itu memang banyak hal yang akan dilakukan, dan memang hal-hal yang akan kita lakukan tadi sudah disebutkan, keterlibatan Pelkes kita secara sinodal, ya, itu ada, kemudian secara mupel dan pada tingkat jemaat. Dan saya sekali lagi mau katakan bahwa semua itu perlu biaya. Nah, coba kita lihat bahwa dengan ketersediaan biaya yang ada sekarang ini, kan orang suka bilang ya Gideon itu kaya, ya. Memang kaya kita, tapi uangnya tidak sekaya yang dibilang, gitu ya. Nah, itu ya kan tidak sekaya yang di orang bilang, gitu kan. Jemaatnya kaya, cuma kan dompetnya nggak taruh di kas gereja, gitu ya. Kan dompetnya dipegang masing-masing, gitu ya. Jadi artinya untuk ke depan kita masih perlu banyak terobosan. Tadi mungkin lewat karena ini dunianya dunia daring dalam masa COVID ini, ya kita akan memakai itu sebagai bagian dari upaya untuk melengkapi segenap kebutuhan diakonia itu agar pelayanan dan kesaksian ini bisa kita terus jalankan di tengah-tengah jemaat. Jadi prinsipnya kita bisa memakai media apa saja, ya, untuk menginformasikan, kemudian menyampaikan program-program, menyampaikan pergumulan-pergumulan itu, ya terutama sekarang ini, ya kita bisa menggunakan media daring atau media lainnya sejauh itu yang disampaikan adalah hal-hal yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Itu saja ini ya, makasih. Oke, terima kasih Pak Pendeta Risto. Nih jadi pertanyaan besar nih, kenapa bisa sampai dibilang lelet ya? Aku juga baru dengar nih. Kira-kira kenapa nih ya? Gimana tanggapannya nih, Pak Robi boleh, Tante Ani boleh, gimana cara menanggapinya, gimana cara mengantisipasinya biar tidak terjadi lagi di kepemimpinan selanjutnya? Ya, mungkin saya awali dari Wani tambahkan. Pemahaman katakanlah itu menjadi satu penguatan lah bagi saya nggak juga itu menjadi halangan, justru menjadi satu action yang harus dijawab karena challenge ya. Jadi gitu progresif yang lebih ke depan, tetapi harusnya cara pandang yang seperti ini juga harus kita imbangi dengan pola penata layanan yang harus dipahami. Contohnya mungkin kalau mekanisme kita juga harus menghindari bahwa misalnya ada satu kejadian kemudian kita mungkin perlu rapat. Nah, jadi orang udah keburu mati, kita masih rapat. Ya, ini kan. Tapi bukannya semuanya itu butuh koordinasi, Om? Nah, itu kamu jawab. Ya, jadi maksudnya koordinasi yang sifatnya lebih intens untuk bisa bagaimana prosedur itu bisa lebih efektif dan tapi bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau katakan di satu sektor
tadi yang disampaikan oleh Pak KMJ, Pak Pendeta, Ya. punya satu upaya aktif mengumpulkan dana. Pengumpulan dana di dalam satu jemaat itu tidak bisa sembarangan. Jadi maksudnya, apalagi mau pakai apa namanya alasannya karena ini butuh cepat, ya kan? Kita kan mengumpulkan dari jemaat sebagai seorang presbiter harus bertanggung jawab dari pola pengumpulan sampai apa yang disampaikan. Jadi bukannya misalnya yang tadi jangan dibalikin lagi. Oh, perlu rapat ya? Nggak perlu rapat. Kalau sudah ada prosedur yang dipakai, kita koordinasi ini kaitannya bidang mana. Kalau misalnya kaitan yang tadi disampaikan dari awal Pak Tom, kemudian sama Pak Pendeta dan juga Bu Ani tadi, oh ini berarti di bidangnya Pelkes. Kita juga ada sumber kegiatannya, jadi supaya tidak salah juga. Kadang-kadang tidak dipahami. Nah itu yang tadi saya sampaikan bahwa terobosan-terobosan itu adalah terobosan yang membuat jemaat paham bagaimana pola yang efektif tapi bisa bertanggung jawab. Bagaimana, Pak? Nah, kalau diulang bagaimana kan ini kan contoh tadi penyampaian misalkan ada yang kebutuhan untuk kita dukung di satu sektor misalnya. Kan data yang paling konkret dan real itu kan dari sektor. Jadi jangan sampai di sektornya tidak aktif, kemudian mereka langsung ke kantor sekretariat. Kami akan balik lagi ke sektornya, jadi nggak bisa langsung. Nanti saya, walaupun misalnya saya di sektor Lewi, kemudian kejadian di Lewi, saya PHM di Lewi, sebagai presbiter di Lewi, tapi di sudut lain PHM di tingkat jemaat. Saya nggak bisa bertindak atas nama Lewi, karena kita presbiter adalah presbiter jemaat. Jadi itu yang perlu dikonkretkan supaya apa yang selama ini dibilang kalau ke PAM lagi nanti lama, harus hari inilah, jam inilah, itu biasanya teknis. Masalah teknis saat ini kan lebih lihat bagaimana pemanfaatan media yang bisa juga menjadi satu pola pertanggungjawaban. Oke, itu kan tadi pelayanannya ya Pak. Ya. Kalau tadi kan kita bicara tentang challenge-nya itu adalah bagaimana cara meningkatkan penerimaan atau pendapatan gitu ya. Oke. Berarti di sini konteksnya pengumpulan diakonia itu sendiri. Berarti kalau menurut kalimat Bapak tadi sebelumnya tentang harus rapat dulu, koordinasi dan segala macam, berarti birokrasinya sebenarnya harusnya kayak gimana sih? Apakah jemaat bisa langsung langsung kasih atau harus ada prosedur-prosedur itu? Ya itu tadi seperti contoh ya, misalnya kalau pelayanan duka, ya kan? Ya. Pelayanan duka itu sesuatu yang tidak bisa direncanakan, tetapi di anggaran itu tidak ada nilai, tidak ternilai. Maksudnya 1 tahun itu yang meninggal 10 orang, kita ngebatasi nggak bisa. Tapi kan kita harus juga tetap sediakan posnya, sumbernya. Oke. Nah, sumbernya itu kan yang tadi sampai dari awal Pak Pom juga jelaskan bahwa bagaimana sih sama Pak Pendeta terakhir, bagaimana ini harus jalan, ya karena yang meninggal pasti ada. Cuma kita tidak bisa merencanakan itu dengan yang harus dipertanggungjawabkan dengan nilai. Sama juga dengan yang sakit tadi yang Bu Ani bilang, nah, sakit itu juga ada dalam setahun misalnya dia hanya sekali. Tapi kebutuhan di dianya nggak mungkin kita juga tertutup untuk 1 kali tadi, karena penilaian dari sektor mungkin ya. Ini nggak bisa cukup sekali, bagaimana bisa jemaat bisa mendukung. Nah itu kan tidak ada di program bicara yang tadi disampaikan Ibu Ali bahwa 1 tahun hanya sekali. Nah, upaya tadi yang misalnya contoh yang disampaikan mau kumpulkan dana, nah kita pandu punya pedoman, takutnya salah dilaksanakan, tapi kita perlu kembali lagi ya bahwa pelaksana harian majelis jemaat itu levelnya adalah melaksanakan hasil SMJ-nya, jadi bukan dia konkret apa yang harus dilaksanakan semuanya itu ada di
di PHN. PHN itu pelaksana. Jadi jangan sampai nanti dibilang pemimpin harian, nggak ada. Kita bicaranya melaksanakan hasil SMJ yang ada di jemaat, dari jemaat, kemudian diolah di SMJ dalam program dan kita melaksanakan. Itu mungkin Bu Ani bisa tambahkan. Silakan Bu Ani. Ya, terima kasih Pak Robi. Pak Robi sudah jelaskan detail ya, Anya ya. Yang saya tangkap dari pertanyaan Anya adalah bagaimana mengumpulkan kartu diakonia, begitu ya? Iya, betul. Ya, jadi begini, kita dari gereja itu menerbitkan satu kartu diakonia setiap kakak. Jadi keluarganya dapat satu kartu diakonia. Nah, itu minimal di dalam program kita sudah menentukan minimal sudah dengan hitung-hitungannya begitu ya, minimal satu keluarga itu membayar 20.000 satu bulan. Sudah disampaikan tadi oleh Pak Tom ya? Iya betul. Jadi itu setiap keluarga menyetorkan langsung ke gereja ataukah bisa melalui majelis jemaat yang melayani 215 kakak. Begitu Anya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah bagaimana cara nge-raise-nya gitu loh Tante. Jadi kan tadi 30% terus mau jadi 50% gitu kan, harapannya pasti akan selalu naik. Tapi caranya itu gimana? Pak Robi bisa? Oh, oke. Ya. Jadi gini ya, kalau bicara nge-raise dari 30 ke 50%, itu kan tidak lain tadi yang disampaikan Pak Pendeta. Bahwa kita harus juga, karena ini kaitan dengan gereja, pola yang harus disampaikan adalah bagaimana partisipasi jemaat itu adalah satu bagian bagaimana satu pemahaman yang secara alkitabiah itu sampai mendarat. Karena memang kita bicaranya adalah bagaimana pola-pola denominasi yang lain, dia tanpa istilahnya tanpa juga harus ada pengumuman, harus ada, tapi dia sudah punya merasa ini menjadi bagian kehidupan, membantu dan menolong. Nah ini yang akan kita gugah untuk di program yang ke depan. Tadi yang diingatkan sama Pak KMJ, bagaimana kita bisa jemaat ini punya satu yang dia bisa lakukan. Tapi kita juga akan sampaikan juga, ya pasti Bapak Ibu tahulah kemampuan dan itu jujur dan seperti apa yang mereka tahu bahwa Tuhan tahulah apa yang kita bisa. Seperti persembahan seorang janda miskin kan, yang memberi dari kekurangannya. Jadi walaupun di saat ini mungkin dalam pandemi, tapi dia bisa bantu. Itu yang kita gugah. Dalam situasi pandemi dia juga tertekan, karena dia tahu bagaimana cara Tuhan. Kalau dulu saya dengar apa yang disampaikan Pak KMJ dalam bagaimana kita melihat program kerja yang begitu besar dan pemasukan yang situasi ini, ya kita mengelola pola jemaat itu bahwa kalau membersihkan persembahan kepada Tuhan tidak akan miskin. Itu yang saya masih ingat apa yang disampaikan Pak KMJ pada saat itu ya, dengan nilai-nilai yang dari nilai persepuluhan sampai kepada dukungan di diakonia itunya. Jadi kayak mindset lah yang kita akan lakukan ya. Mengubah mindset warga jemaat. Iya. Dengan cara menyuruh mereka membaca Alkitab. Tidak hanya membaca ya, tapi kita harus bisa memberikan satu aktual yang dilakukan di tengah jemaat-jemaat. Mungkin ada bisa juga jemaat lain yang bagaimana jemaat itu tidak sebesar Gideon, tapi ternyata mereka juga punya daya dobrak untuk bisa mengelola jemaat itu, membantu sesamanya, baik internal maupun juga di luar jemaatnya. Berarti salah satu langkah inovasinya masih belum ada ya, Om? Inovasinya pasti saya secara real saya harus dapatkan pasti dengan evaluasi yang akan nanti dapat di triwulan pertama, evaluasi bagaimana saya mau lihat total dari kartu diakonia itu berapa persen yang sudah masuk di tengah situasi pandemi saat ini.
Itu hanya ini. Kalau misalkan dari 30% kemarin, datanya naik cuma 10%, Om. Nggak sampai 50% jadinya. Jadi target Kepikiran triwulan gitu belum sih? Nah, di target triwulan itu kan kita kemarin Pokja punya range lah, istilahnya itu range yang dihitung adalah pada saat belum terjadi COVID. Iya. Nah, apa yang disampaikan hanya bisa jadi di range pertama di triwulan 1 ini mungkin bisa jadi ya 10%. Tapi 10% itu kan kita lihat akan dievaluasi kenapa berjalan baru sampai 10%. Saya sih berharapnya dievaluasi itu akan lihat, oh berarti dipetakan antara sektor demi sektor di masing-masing. Kita kan walaupun sebagai presbiter ini kan kelihatannya apakah 215 itu bisa berjalan, kan nggak bisa mengunjungi. Tadi kan juga diingatkan sama Pak Pendeta, susah untuk kita pakai patokan untuk mengunjungi saat ini. Yang ada bisa bagaimana setiap presbiter sambil juga 215 itu kan nggak putus juga dengan kesempatan dia melakukan komunikasi. Ya. Oke. Berarti caranya adalah pertama kali tunggu evaluasi dulu ya, Om. Ya. Pasti tunggu evaluasi dulu, baru nanti mikirin caranya gimana cara nge-raise-nya. Ya. Ya, saya tambahkan sedikit ya. Ya, silakan Pak Pendeta. Ya. Jadi Majelis Jemaat ini kan bekerja on system, ya. Jadi ada sistemnya, ya. Dan memang tadi sudah disampaikan bahwa evaluasi itu kan biasanya dilaksanakan per triwulan, ya. Nah, itu hanya ya. Jadi artinya segala sesuatu yang kita laksanakan dalam sistem pelayanan gereja, khususnya di GPIB Gideon itu selalu ada waktu untuk mengevaluasi, dan dari evaluasi itulah biasanya kita punya tahu tentang kelemahan, juga kita punya tahu tentang peluang-peluang kita ke depan. Memang untuk kondisi sekarang ini kita tidak bisa bicara tentang menaikkan penerimaan, ya, nggak bisa dengan kondisi yang ada sekarang ini. Tetapi kan toh kita harus persiapkan itu, ya, karena memang kemarin ya semua cara lah sudah kita tempuh, tetapi ada satu cara yang seringkali justru diaken dan penatua itu agak begitu ya, ketika disinggung selalu begitu ya, sepertinya mereka itu enggan menyambut itu dengan antusias. Itu yang dikatakan Pak Robi tadi, itu 215. Saya dengan Ketua 5 itu setiap kali SMJ selalu bicara 215, dan setiap kali bicara 215 selalu diaken dan penatua itu mukanya asem, ya. Saya nggak tahu kenapa begitu, padahal itu on system. Nggak tahu, itu on system padahal gitu ya. Nah, saya mudah-mudahan sih PHM yang ini ketika bicara 215, mereka laksanakan 215, jangan sampai nanti kita bicara 215, kita sendiri nggak pernah laksanakan itu, ya. Karena memang kalau kita lihat bahwa keberhasilan yang utama dalam pelayanan itu, dan yang kedua itu dalam penerimaan pendanaan itu, justru dasarnya dari 215. Cuma sayangnya diaken dan penatua ini kan tidak memahami itu. Mereka hanya menjadi majelis begitu ya, blazer. Tahu nggak majelis blazer itu? Apa tuh? Majelis blazer itu hanya majelis pada bertugas pada hari Minggu. Jadi dia gagah ya, majelis dasi sama majelis blazer. Kan begitu. Jadi mereka itu bangga kalau pakai blazer dan pakai dasi. Ketika ditanya bagaimana tanggung jawabmu terhadap jemaat 215, biasanya dia balik marah tuh sama yang nanya, begitu ya. Nanya 215 melulu, begitu ya. Padahal dia nggak sadar, on system kita itu sudah mengatur begitu. Karena kenapa diatur begitu? Karena itu yang pertama-tama bagaimana pelayanan itu bisa terjangkau dengan tanggung jawab dari satu penatua dan diaken terhadap 15 kepala keluarga. Karena dari sana kan kita bisa, kan 15 itu kan sederhana, kita bisa mengukur potensi jemaat yang menjadi tanggung jawab itu, yang 15 itu gitu ya. Di mana kekuatan mereka, di mana kelemahan mereka. Kalau kita bisa bangun komunikasi yang efektif dengan presbiter 215 itu mampu bangun komunikasi yang efektif dengan jemaat 215-nya itu,
saya sih nggak perlu ragu dengan pendanaan atas kas jemaat, ya. Cuma kan selama ini memang nggak jalan, agak sulit begitu ya. Saya nggak tahu bagaimana begitu ya. Padahal diaken dan penatua itu yang pilihnya itu kan ya 215-nya itu. Iya benar. Nah, iya kan begitu, kan mereka yang pilih begitu kan. Jadi sebenarnya potensi pengembangan terkecil dalam pelayanan diaken dan penatua itu sebenarnya dimulai dari 215. Karena dengan begitu kan kalau mereka bangun komunikasi yang baik, sampaikan informasi-informasi yang berkaitan dengan program kerja dan anggaran kita, sampaikan informasi pelayanan ke gereja, mereka memperhatikan 215-nya itu, yang kembali itu luar biasa sebenarnya. Nah ini yang sebenarnya ke depannya ini menjadi tadi challenge lah untuk pelayanan untuk PHM 2020-2022 ini. Bagaimana melalui pelayanan yang efektif yang dimulai dari 215 itu, kita tidak perlu tidak perlu khawatir tentang bagaimana program-program di gereja itu bisa dijalankan, karena kan bisa diukur begitu ya, kan bisa diukur gitu ya. Oh ini yang 215 saya ini yang mampu ini 10, yang kurang mampu ini 5 begitu kan. Sederhana kan begitu, jadi bisa terukur. Ketika itu bisa diukur kan, ketika dibawa dalam sidang majelis jemaat, kan orang jadi tahu, rupanya kekuatan kita ini, kelemahan kita ini, ke depannya kita mau bagaimana dengan kelemahan dan kekuatan ini, bagaimana kita, kan ada, kalau kita pakai SWOT atau POACA itu kan gampang sebenarnya mengukur itu, hanya memang itu jarang sekali terjadi, makanya ketika evaluasi itu, diskusi tentang pengembangan 215 dan potensi pennya nggak pernah terjadi, jarang terjadi di tengah-tengah jemaat. Cuma tanya PHM ini kerjanya apa sih? Untuk PHM-nya nggak balik tanya, lu kerjanya apa gitu kan? Nah itu yang, ya itu kan PHM itu kan cuma pelaksana program, kan begitu. Yang justru tanggung jawab terbesar itu ada di diaken dan penatua di tiap-tiap sektor begitu kan, karena mereka yang punya tugas untuk menggerakkan jemaat, gitu ya. Kalau PHM kan mereka kebanyakan administrasi ke dalam dan keluar, begitu kan, organisasi. Tapi kalau yang langsung berhubungan dengan jemaat itu kan, ya itu diaken dan penatua 215-nya itu. Jadi kalau 215-nya tidak berhasil membangun komunikasi yang efektif, itu tadi tidak akan ada peningkatan di dalam penerimaan, salah satunya kartu diakonnya. Itu aja nih, makasih. Oke, terima kasih Pendeta Resto. Berarti memang harus dipikirkan lagi inovasi-inovasi ke depannya ya, gitu maksudnya. Iya, pasti hanya harus ada inovasi yang bisa tadi Pak Pendeta Resto sampaikan bahwa kita nggak bisa 11 orang sebagai PHM itu super gitu. Jadi kita berada dalam satu sunhodas berjalan bersama. Jadi kalau ada sampai yang ya itu dari sesama rekan presbiter, sangat sekali kita harus bisa melihat lagi dalam kebersamaan, karena satu sisi perlu ada satu inovasi, yang inovasi itu bisa saja ada dari rekan-rekan presbiter yang lain yang ada di sektornya, karena kan pasti situasi masing-masing sektor itu kan berbeda-beda, tetapi bisa saling mengisi. Bisa aja ada satu yang lebih di sektor ini, bisa juga bisa mencukupkan di sektor yang lain. Itu yang bisa dilakukan secara kolaborasi, kan lagi zamannya juga nih, kolaborasi untuk bisa mencapai dalam satu kebersamaan. Itu sih ya. Oke, tadi kita udah ngomongin tentang diakonia, sekarang hanya pengen tahu tentang UP2M. Jadi sebenarnya apa itu UP2M, eksekusinya seperti apa, hasilnya seperti apa, targetnya siapa, itu bisa dijawab Om Karel mungkin atau Tante Ani? Om Karel? Belum nyambung ya? Ada. Oh, ini. Beliau ada. Ya sekarang ya, UP2M itu bagian dari Pelkes juga. Ya. Jadi yang sudah dilaksanakan ya Om? Ya,
Jadi itu program turunan dari Departemen Pelkes Sinodal. Ya, jadi kita tinggal mengikuti saja program-program yang ada di tingkat sinodal. Kemudian ada beberapa jemaat yang ditunjuk menjadi jemaat pendukung dari pos-pos Pelkes yang ada di GPIB gitu. Jadi seperti tahun yang lalu itu ada pos Pelkes Margahayu di Kalimantan Barat, itu dengan 2 pos, 3 sebenarnya dengan pos induknya, itu ada jauh di pedalaman. Pak Pendeta Risto sama saya juga sudah pernah berkunjung ke sana, dan itu harus kita berdayakan mereka gitu. Jadi kita lihat ini potensi. siapa? Gideon atau Sinode? Kenapa? Kitanya ini Gideon atau Sinode? Kita sebagai jemaat pendukung. Gideon. Oh, oke. Gideon sebagai jemaat pendukung harus memberdayakan mereka sampai mereka menjadi jemaat mandiri, gitu ya. Jadi apa yang ada di sana, potensi-potensi apa? Katakan misalnya pengembangan kebun kelapa sawit di Margahayu itu kita dukung dari mulai lahan, pembibitan, kemudian pembesaran sampai kapan mereka bisa mendapatkan hasil dari kebun itu, gitu. Itu kita dukung. Bahkan dukungan itu juga sampai ke pendetanya, gitu ya. Gaji pendeta juga kita dukung gitu. Nah ini untuk beberapa jemaat yang menjadi jemaat pendukung di pos-pos Pelkes. Kemudian waktu kunjungan ke sana juga kita adakan pelatihan-pelatihan atau pengarahan supaya mereka bisa mempunyai daya gitu ya untuk pemberdayaan SDM berarti ya? Ya. Lebih ke pemberdayaan SDM. Dan sampai saat ini yang Gideon sudah lakukan itu apa aja ya, Om? Banyak. Kita pernah kunjungan ke Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, ya. Itu kita bantu. Mereka ada potensinya apa di sana gitu. Potensi apa yang ada di mereka itu kita bantu, kita dukung gitu. Kalau di Lampung itu katakan misalnya ada pengembangan peternakan, itu kita bantu. Atau perkebunan, Kalimantan Barat itu perkebunan sawit. Itu menjadi jemaat pendukung dari satu pos yang ada di sana gitu. Tapi kalau yang di Lampung memang itu kita ikut dari program sinodal. Ya, yang Gideon lakukan itu pengembangan sumber daya manusianya saja atau secara langsung atau pendanaan aja nih Om yang Gideon lakukan? Dananya juga pemberdayaan manusianya, kemudian ilmu pengetahuannya juga. Oh, kita sebagai pengajar juga berarti pernah ya Om? Sebagai apa? Pengajar gitu. Kan sumber daya manusia pasti ada kayak seminar atau pelatihan gitu-gitu. Pelatihan. Jadi mereka diberi arahan, katakan misalnya perkebunan sawit, dilihat mulai dari cara menanam sawit, itu ada tekniknya sendiri. Berapa jaraknya dari pohon satu ke pohon yang lain. Kemudian bagaimana cara pembesarannya, berapa besar pemupukan yang harus dilakukan, berapa jangka waktunya. Nah itu harus diarahkan ke mereka dan itu menjadi bekal buat mereka untuk sampai sawit itu menghasilkan.
Gitu. Ini jadi rutinitas nggak sih Om sebenarnya? Rutin. Misalkan tiap bulan pasti Gideon kirim orang untuk pelatihan, atau sekarang karena COVID jadi kirim dana doang, atau gimana Om? Enggak tiap bulan ya. Kalau jemaat Pospelkes yang kita dukung itu biasanya kita lakukan kunjungan itu setahun sekali atau setahun 2 kali. Biasanya setahun sekali itu kita adakan pelatihan, kemudian kira-kira tahun keduanya itu kita kunjungan lagi ke sana, kita lihat perkembangan hasilnya seperti apa. Ya. Seperti itu. Nah, itu untuk nanti tahun ini udah Om? tahun ini belum, karena terbentur pandemi kan. Jadi seperti tadi saya katakan gitu, bahwa di masa pandemi ini nggak ada lagi kunjungan-kunjungan ke Pospelkes, tapi dialihkan semua program yang ada di UP2M itu dialihkan untuk bantuan di jemaat sendiri gitu. Kalau kita di sini di Gideon ya jemaat Gideon yang harus kita dukung sekarang ini gitu. Berarti UP2M-nya lebih ke warga jemaat kita sekarang. Betul. Jadi tidak pendanaannya dialokasikan ke kita. Ya, seperti itu. Nah, kemudian berarti juga, berarti terakhir tahun lalu ya Om? Tahun lalu. Terakhir kunjungan tahun lalu. Itu pemantauan prosesnya gimana ya Om? Atau setelah datang udah aja nanti tinggal tanggung jawab sinode gitu? Nah, kita sudah berapa tahun mendukung Pospelkes Margahayu itu sampai menjadi jemaat mandiri, gitu. Kalau sudah menjadi jemaat mandiri, tentunya kita lepas. Ya, tanggung jawabnya. Proses pemantauannya selama perkembangan gitu gimana Om? Apanya? Proses pemantauan kan pasti cuma 1 kali kunjungan dalam setahun, kan nggak mungkin bisa kepantau semua tuh. Nah itu cara proses pemantauannya sampai dia berkembang dan sampai bisa dilepas tuh satu wilayah itu kayak gimana? Kan kita lihat dia udah bisa menghasilkan atau belum. Dari terus hasilnya berapa besar gitu, sesuai nggak dengan hasil yang diharapkan. Seperti itu. Kan waktu lagi kunjungan kita kasih arahan-arahan. Misalnya, ini pohon sawit ini sudah tidak layak untuk ditanam atau diteruskan gitu, tebang aja gitu. Ganti baru. Nah, seperti itulah gitu. Jadi kita mengadakan peremajaan. Peremajaan ini juga nanti akan kita pantau kira-kira berapa tahun dia bisa menghasilkan dan berapa banyak hasilnya, sesuai gak dengan yang kita harapkan. Kalau tidak sesuai, proses pemantauan itu gimana? Proses pemantauannya itu kayak gimana? Apakah setiap seminggu sekali ada video untuk pemantauan, pengawasan, atau gimana? Oh enggak, kan kita bisa lihat dari keuangan dari mereka. Oh, mereka kasih laporan keuangan ke Gideon? Iya, kita yang tanya, kita yang ngecek sana. Dari ceknya dari penghasilan mereka ya? Iya. Kalau mereka sudah bisa sejahtera nanti ya berarti sudah bisa membiayai diri sendiri, ya kita stop. Gitu. Oh, ya. Kemudian nanti ditunjuk lagi oleh UP2M Sinode yang mana ini, gitu. Nah, yang sekarang ini harusnya tahun ini kita sudah pindah masih tetap di Kalimantan Barat. Margahayu itu ya? Enggak, pindah lokasinya. Pindah lagi itu namanya Rasau Jaya. Berarti si Margahayu itu udah berkembang ya Om ya? Udah menghasilkan, udah makmur. Udah jadi mandiri dia. Sudah mandiri. Jadi tahun ini sudah lepas. Harusnya sudah lepas. Oke. Kalau itu yang tadi sudah Gideon lakukan kan ya Om ya? Nantinya nih selama kan ini pandemi COVID, kita nggak tahu sampai kapan selesainya, apalagi tadi ada tambahan wilayah lagi kalau nggak salah ya di Kalimantan Barat. Nah, ini antisipasinya gimana nih Tante Anita Lana? Kan kita lagi pandemi, sementara tadi Om Karel sendiri bilang kalau misalnya alokasi dananya kalau bisa di warga kita sendiri aja, gitu ya.
Nah, itu gimana cara ngantisipasinya? Kita punya bukan beban sih ya, tanggung jawab satu di PR ya. Kita, betul. Yeah. Itu gimana Tante? Ya, makasih Anya. Ya, makasih ya Anya. Kembali lagi soal kita akan mengevaluasi ya. Terakhir itu Margahayu, memang betul ada perkembangan bahwa Rasojaya Pospelkes berikutnya yang menjadi tanggung jawab Gideon ya, dalam UP2M, program UP2M ini. Tetapi kembali lagi kita akan melihat evaluasi berikutnya, melihat laporan-laporan yang masuk, kemudian sambil menjalankan apa yang tadi disampaikan oleh Pak Karel tentang pengalihan dana yang masuk kemudian kepada program ke jemaat intern. Iya. Ya, saya kira begitu saja Anya ya, singkatnya begitu. Ya, untuk ke depan begitu. Lalu sambil melihat perkembangan selanjutnya. Berarti menunggu evaluasi dulu, ya, betul. Melihat perkembangannya seperti apa. Iya. Ya, karena pandemi ini ya, betul. Demikian Anya ya. Mungkin Pak Robi mau tambahkan? Sedikit saya tambahkan ya, boleh ya? Okay. Oh ya boleh Om Karel. Ya tadi masalah tentang PHMJ yang lemot. Lelet. Ya beda-beda tipis lah ya. Ini ada satu hal yang perlu kita ketahui juga bahwa di dalam Pelkes ini ada keistimewaan untuk krisis center. Ya. Oh ya. Krisis center itu harus sigap. Jadi dalam penanganan bencana itu kalau di tingkat sinodal itu 2 kali 24 jam harus sudah bergerak. Tapi di Gideon itu lebih istimewa lagi, 1 kali 24 jam sudah bergerak. Nah itu cepat. Contohnya tanggal 31, tanggal 1 Januari itu banjir besar ya, banjir besar. Nah, ini bagaimana kita bisa bergerak cepat? Tentunya harus ada dukungan dana. Dana ini tidak nunggu rapat PHM, tidak nunggu apa-apa. Jadi kita harus alokasikan dana strategis namanya. Dana taktis. Dana taktis ini yang bisa cair kapan saja kita perlukan. Ya, namanya untuk penanggulangan bencana. Jadi kapan saja kita perlukan, dia harus bisa keluar gitu, harus bisa cair supaya kita bisa bergerak. Dan satu hal di dalam penanganan bencana ini juga Pelkes tidak bergerak sendiri, dia akan bergerak bersama Germasa. Ya, jadi di situ dilibatkan juga Germasa. Jadi bersama-sama Germasa kita akan ke tempat bencana. Juga bencananya tidak hanya untuk Gideon, tapi juga keluar ya. Yang Gideon lakukan selama ini juga keluar. Keluar dalam arti masih di dalam lingkupnya GPIB ya. Dan kita lihat jemaat tetangga, jemaat tetangga Mupel, ya. Jadi Mupel Bekasi, Mupel Jakarta Timur, Jabar ya, tetangga, iya. Bahkan kita pernah lakukan ke Mupel Bali NTB pada waktu Lombok dan tsunami Palu Donggala juga kita turun ke sana gitu. Ada bantuan yang kita kirimkan untuk mereka. Dan terakhir itu tsunami Banten ya. Tsunami Banten kita terjun sana sampai berapa hari, 3 hari kalau nggak salah, itu 2 malam sana. Itu terjun langsung ke lokasi, mengadakan memberikan bantuan, kemudian mengadakan pengobatan kepada masyarakat di sana yang terdampak tsunami. Berarti maksudnya Om Karel, kalau misalnya dibilang lelet, nggak juga ya? Karena semua bantuan kan dalam konteks krisis center ya. Oh ya. Ya, begitu. Mungkin yang dianggap lelet itu karena
mungkin karena kesibukan dari krisis center ini jadinya lebih terfokus ke krisis center mungkin jemaat mengenanya, jadinya internalnya agak kurang mungkin koordinasinya. Nah, krisis center juga kan bekerja sama dengan Palkes. Contohnya seperti waktu banjir tanggal 1 Januari itu Komisi Palkes terjun langsung ke di Bekasi untuk melaksanakan memberikan bantuan dan pengobatan. Gitu. Oke. Pak Robi ada tambahan lagi tadi mau nambahin? Iya, jadi hanya saya ingin melihat ini kan masih dalam konteks next-nya kan. Iya. Di next ini yang pertama yang harus kita bisa pahami, kita ada dalam kondisi AKB atau yang dibilang new normal. Jadi new normal itu harus juga kita memberikan satu pemahaman kepada jemaat bahwa apa yang akan dikerjakan khususnya pada saat nanti PHMJ di periode yang baru ini melaksanakan tugas itu tidak seperti yang kondisi yang dahulu. Itu yang perlu nanti mungkin di notice juga di teman-teman bidang lain, karena memang yang harus kita gali adalah bagaimana yang tadi hanya kejar, misalnya contoh 30%, apakah bisa itu menjadi gross naik atau malah dia titik ambang batas yang turun. Ya, kalau bahasa sekarang tuh masuk ke resesi lah. Kita nggak bicara resesi di gereja tapi ya. Yang kita bicara adalah bagaimana kita sebagai kena dampaknya juga sih sebenarnya, Pak. Nah, itu dia. Makanya, apa yang harus bisa melalui program podcast ini juga menjadi masukan ke jemaat adalah pola pikir yang mungkin dulu dengan situasi PHMJ atau mungkin majelis jemaat presbiter sudah bisa digambarkan pada saat ini. Itu yang harus bisa dipantau, tapi tetap kita punya satu kebersamaan dalam menata layani yang justru lebih. Jadi tidak turun, malah akan lebih, tapi lebih ini tidak lepas dari support ya semua jemaat, yang tidak hanya juga bicara support dana, tapi pray together, bersama berdoa untuk bisa masuk dalam situasi ini, bahwa marilah kita menjadi alat Tuhan di tengah situasi yang tetap tempat spirit dan juga menyelaksanakan. Itu saja sih Anya. Betul. Jadi kalau yang dari tadi kita sudah perbincangkan gitu ya Bapak Ibu, kalau menurut Anya sih sebenarnya masalahnya cuma di 3 C, yaitu informasi, transparansi, sama satu lagi publikasi. Oke. Karena masalahnya itu menurut Anya dari perbincangan kita adalah jemaat gak tahu sebenarnya apa yang dikerjakan. Jemaat gak tahu kalau ternyata PHMJ itu gak lelet loh, ternyata ada yang dikerjakan di tempat lain. Ternyata diakonia itu butuh loh untuk wajib loh untuk diisi. Karena itu nantinya akan balik ke kita-kita juga. Ada feedbacknya lah maksudnya. Nah jadi kalau menurut Anya mungkin salah satu solusinya adalah publikasi dulu Bapak Ibu. Mungkin saran dari Anya, bukan maksudnya menggurui atau gimana pun, Anya juga masih kecil. Jadi maksudnya mungkin publikasinya lebih dikencangin lagi, dikasih tahu lagi. Tadi sempat Anya singgung tentang sosial media, promosiin diakonia, mungkin itu salah satunya bisa dipakai. Terus tadi juga masalahnya tentang selain diakonia juga ada UP2M, tadi juga udah dijelaskan gimana UP2M, bahwa sebenarnya di bidang Pelkes ini banyak banget yang diurusin, dan memang semua yang diurusin ini butuh pengeluaran yang banyak dan juga butuh penerimaan yang banyak. Semoga dari podcast ini juga jemaat bisa tahu bahwa kepentingan gereja itu nggak cuma kasih persembahan setiap minggu aja, nggak cuma bisa menikmati ibadahnya setiap minggu aja, betul? Ya, jadi. Oke. Kira-kira udah sampai sini aja podcast kita tentang Pelkes dan UP2M nih, Bapak Ibu dan pendengar semua. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada salah kata tadi ya. Semoga bisa jadi pembelajaran terus dari podcast ini, kita bisa dapat banyak
banget pembelajaran mengetahui apa itu PHMJ di bidang Pelkes, apa aja yang harus dilakukan sebagai inovasi di dunia pandemik ini sekarang, di tengah-tengah COVID ini. Kira-kira bisa menjadi gambaran lah nantinya ya, kira-kira PHMJ di bidang Pelkes itu seperti apa dan akan seperti apa. Oke. Terima kasih banyak atas partisipasinya Pak Robi, Among Borutom, terus Tante Ani, Om Karel, Pak Pendeta Risto, tadi Om Pascal juga sempat ikut sama kita ya. Terima kasih banyak. Selamat malam. Terima kasih Anya, Tuhan berkati Anya ya. Tuhan berkasih semuanya. Potong. Sehat-sehat semua.